Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agustina Nimade Setiawati. Saya mahasiswa program studi administrasi rumah sakit di Universitas Paling Internasional. Saya akan mempresentasikan tugas manajemen stres dan konflik yang berjudul Konsep Dasar tentang Stres. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas pada PowerPoint kali ini yaitu yang pertama, stres dalam kehidupan, yang kedua, stres pada pekerjaan, yang ketiga, teori tentang stres, yang keempat, teori stres dalam jabatan, dan yang terakhir, memaknai situasi stres. Pokok pembahasan yang pertama, stres dalam kehidupan. Stres merupakan bagian dari kehidupan umat manusia. Semua orang dipastikan pernah mengalami stres, walaupun volume, intensitas, dan tingkat keseringannya berbeda-beda. Pemahaman terhadap stres memiliki arti penting dalam kehidupan, baik bagi individu maupun bagi organisasi. Karena stres memiliki dampak positif dan negatif yang akan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan individu atau organisasi yang bersangkutan. Hubungan antara peningkatan stres dengan peningkatan kinerja dijelaskan oleh hukum Yerkes-Dodson yang menyatakan bahwa kinerja terbaik akan dicapai ketika stres meningkat hingga mencapai batas optimum. Pada abad ke-17, kata stres diartikan sebagai kesulitan, strit, kesengsaraan atau penderitaan dalam bahasa Prancis kuno yang berarti kesempitan atau penindasan. Menurut Craven tahun 2010, mendefinisikan stres sebagai situasi di mana seorang atau kelompok dikenai persyaratan untuk menyesuaikan diri dengan seperangkat keadaan baru. Lazarus dan Folkman juga mendefinisikan stres sebagai hubungan antara seseorang dan lingkungan yang dinilai sebagai beban dan membahayakan kesehatannya. Terdapat 3 frase atau tahapan yang disebut dengan sindrom adaptasi umum. Adapun tahapan yang pertama ialah reaksi alarm. Reaksi alarm yakni tubuh manusia menunjukkan perubahan karakteristik dan sentuhan pertama terhadap stresor. Pada saat yang sama, resistensinya berkurang dan jika stresor cukup kuat, maka kematian bisa terjadi. Tahapan yang kedua ialah tahapan resistensi. Tahapan resistensi terjadi jika ekspos terus-menerus terhadap stresor kompatibel dan adaptasi. Tanda tubuh yang nyata dari reaksi alarm telah hampir hilang, dan resistensi meningkat di atas normal. Tahapan yang ketiga adalah tahap kelelahan. Tahap kelelahan yakni setelah bertempur terus-menerus terhadap stresor yang sama di mana tubuh telah menyesuaikan, maka energi adaptasi akan habis. Tanda-tanda reaksi alarm muncul kembali, tapi sekarang tidak dapat diubah lagi, dan individu tersebut bisa saja meninggal. Mason mendefinisikan stres sebagai stimulus, yakni inilah definisi stresor. Respon, yakni inilah definisi reaktivitas stres dan strain atau ketegangan. Seluruh spektrum faktor interaksi, yakni interaksi stimulus, respon, penilaian kognitif terhadap ancaman, gaya coping, pertahanan psikologis, dan lingkungan sosial, interaksi stimulus respon. Pokok pembahasan yang kedua ialah stres pada pekerjaan. Stres kerja adalah stres yang berkaitan dengan pekerjaan. Menurut definisi WHO, stres pekerjaan adalah tanggapan orang-orang pada saat tuntutan dan tekanan kerja yang tidak sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam mengatasinya. Menurut Black pada tahun 1980, sumber stres yang terjadi dalam kehidupan dapat memiliki efek pada bentuk kehidupan lain dengan cara yang tidak terduga. Dworkin pada tahun 1990 mendefinisikan stres yang terjadi di tempat kerja umumnya terjadi karena atribusi pekerjaan, situasi hierarki, serta hubungan antar kolega dan pelanggan. Stres jabatan. John D. Nobile mengatakan bahwa stres jabatan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi emosional negatif yang dialami seperti frustasi,
ketakutan, kecemasan, dan depresi yang disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan kerja. Gerald S. Greenberg pada tahun 2002 mendefinisikan bahwa stres jabatan merupakan kombinasi antara sumber stres dalam pekerjaan, karakteristik individual, dan sumber stres yang berasal dari luar organisasi. Luthans pada tahun 2008 mendefinisikan bahwa stres jabatan merupakan respon adaptif terhadap situasi eksternal yang dapat menghasilkan deviasi secara fisik, psikologis, atau perilaku anggota organisasi. Pokok pembahasan yang ketiga ialah teori tentang stres. Ada 3 ciri penting dari stimuli yang stressful adalah yang pertama ialah kelebihan beban atau overload, yang kedua ada konflik, yang ketiga atau lepas kendali atau out of control. Model ini menjelaskan bahwa faktor yang ada dalam lingkungan dapat mempengaruhi individu atau dengan kata lain, stresor eksternal. Model interaksional yang dibangun berdasarkan model berbasis respons dan stimulus yang menjelaskan stres dapat terjadi dalam dua kondisi, yaitu yang pertama, ketika individu mempersepsikan suatu ancaman sebagai kebutuhan dan motif yang penting. Kondisi yang kedua ialah ketika seseorang tidak mampu untuk melakukan penyesuaian, maka dapat menimbulkan stres itu terjadi. Philip L. Rice pada tahun 2000 menyatakan bahwa teori besar tentang stres dikelompokkan dalam 3 teori, yaitu yang pertama ada biological stress theory, yang kedua ada psychological stress theory, dan yang terakhir ada social stress theory. Biological stress theory. Teori-teori stres secara biologis mencoba menjelaskan tentang respon tubuh terhadap stres. Teori ini terdiri dari yang pertama ada General Adaptation Syndrome atau GAS. Menurut teori ini, stres didefinisikan sebagai tuntutan non-spesifik dari tubuh yang menyebabkan keseimbangan tubuh terganggu. Teori GAS memiliki kelebihan yaitu secara empiris teori tersebut dapat diuji. Akan tetapi kekurangan teori ini adalah terlalu menekankan pada kondisi ekstrem biologis di mana tidak ada pemilahan terhadap stresor, atau dengan kata lain stresor yang positif dan yang negatif diperlakukan dengan cara yang sama. Adapun teori biological stress yang kedua ialah diathesis stress model. Diathesis stress model ini tidak memberikan definisi stres secara khusus. Akan tetapi, teori ini menyatakan bahwa lingkungan dan hereditas adalah proses komplementer yang saling berinteraksi untuk mempengaruhi struktur dan fungsi biologis. Kekuatan model ini terletak pada pemberian bobot yang sama terhadap faktor eksternal dan faktor internal. Sedangkan kelemahan model ini adalah kurang peduli terhadap faktor sosial kognitif yang secara tidak langsung berkaitan juga dengan stres, di samping sangat sulit untuk menetapkan definisi operasionalnya. Teori yang kedua ialah psychological stress theory. Psychological stress theory berusaha untuk menjelaskan bagaimana kepribadian atau ekspektasi atau harapan dan interpretasi atau penafsiran terhadap suatu peristiwa sosial atau personal ke dalam suatu situasi stressful. Teori-teori stres psikologis antara lain, yang pertama ada psychodynamic model. Freud menjelaskan ada dua macam kecemasan, yaitu signal anxiety yang muncul jika ada bahaya yang datang dari luar, di mana bahaya tersebut menimbulkan stressor strain atau danger anxiety atau ketegangan karena stressor tersebut dianggap berbahaya, kemudian melalui insting yang dimilikinya menimbulkan kecemasan. Yang kedua ada traumatic anxiety. Traumatic anxiety mengacu pada konsep insting yang secara internal menimbulkan kecemasan. Sebagai contoh,
Jika dorongan seksual ditekan, seseorang akan melakukan perilaku penyesuaian atau coping, namun insting tetap bekerja agresif. Akibatnya, jika coping gagal, maka kecemasan semakin meningkat. Adapun kekuatan dari teori ini adalah menggunakan konstruk dan daya tarik kekuatan besar intuisi. Sedangkan kelemahannya adalah tidak cocok jika dilingkupkan kecil, atau tidak mempertimbangkan faktor biologis dan sosial, serta sulit untuk mengukur dan mengujinya. Yang kedua ada learning theory. Teori belajar pada umumnya digunakan untuk menjelaskan stres adalah teori classical condition model, operant model, atau kombinasi dari keduanya. Menurut teori ini, stres adalah kesalahan dalam conditioning yang menyebabkan respon emosi yang terkondisi. Percobaan yang dilakukan oleh Ivan, seorang pemain hadiah Nobel dari Rusia, merupakan upaya untuk meneliti refleksi terkondisi. Kekuatan dari teori ini karena diperoleh dari penguji secara empiris, prosedur dan definisi operasionalnya jelas, serta berusaha menjelaskan hubungan perilaku coping. Sedangkan kelemahannya adalah lingkupnya terbatas, sebagian besar mengakibatkan faktor-faktor biologis, digunakan terbatas pada konteks sosial dan mengabaikan kepentingan proses kognitif. Teori yang ketiga ada kognitif transaksional model. Teori ini menjelaskan stres sebagai suatu proses yang meliputi stresor dan ketegangan dengan menambahkan dimensi hubungan antara manusia dengan lingkungan. Adapun kekuatan dari teori ini adalah terdapat keserasian dengan model biologis dan sosial serta banyak bukti yang mendukung teori ini. Sedangkan kelemahannya ada beberapa faktor konstruk sulit didefinisikan dan tidak secara implisit menjelaskan bagaimana pikiran dan dapat mempengaruhi proses tubuh. Teori yang ketiga ada social stress theory. Social stress theory berusaha menjelaskan stres yang didasarkan pada konflik kelompok, serta pendistribusian kekuatan dan kekayaan yang tidak merata. Teori ini terdiri dari dua, yaitu konflik teori. Teori konflik mendefinisikan bahwa stres mengacu pada gangguan karena membandingkan nilai yang biasanya dijadikan acuan dengan umpan balik. Kekuatan dari teori ini adalah begitu potensial untuk memasukkan semua perbedaan sistem yang dapat mempengaruhi reaksi stres. Sedangkan kelemahannya sangat sulit mengoperasionalkan dan menguji teori ini. Teori sosial stres yang kedua ialah holistic health model. Teori kesehatan holistik tidak mendefinisikan stres secara khusus, namun teori ini berusaha mengungkapkan satu set nilai-nilai sosial dan pribadi berdasarkan pada gagasan di mana jiwa dan raga harus diperlakukan sebagai satu kesatuan. Kekuatan teori ini mencakup sangat luas atau global, yakni secara tersirat menerima adanya interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan faktor sosial. Akan tetapi kelemahannya adalah bukan merupakan teori formal, sulit dalam menyusun definisi operasional, serta tidak didukung oleh hasil riset yang memadai. Menurut Greenberg, pada tahun 2012, terdapat beberapa teori yang berbeda tentang apa yang menyebabkan stres serta dampaknya pada sakit dan penyakit, yaitu yang pertama ada life event theory, yang kedua ada Hardy's theory atau teori ketahanan, dan yang ketiga ada social support theory atau teori dukungan sosial. Yang pertama ada teori peristiwa kehidupan atau life event theory. Holmes dan Rahim mengemukakan bahwa stres terjadi ketika situasi membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada yang tersedia. Delomis dan rekan-rekannya adalah pendukung teori ini. Namun mereka menganggap kejadian kehidupan stres lebih berat jika dibandingkan dengan peristiwa besar yang jarang terjadi. Hardiness Theory.
Ketahanan seseorang dalam menghadapi stres tergantung pada bagaimana ia memandang stres sebagai suatu yang lucu, bagaimana mengurangi rasa tersinggung dan permusuhan, bagaimana cara untuk merasa lebih percaya diri, bagaimana perasaan mengendalikan kejadian yang mempengaruhi hidup Anda, mengurangi ketakutan yang tidak realistis, serta menganggap stres sebagai tantangan dan berada dalam kendali Anda. Yang ketiga ada social support theory atau teori dukungan sosial. Menurut peneliti kesehatan dan peneliti koroner, terkemuka dari lifestyle heart trial, kurangnya kesehatan emosional dan spiritual adalah penyebab utama penyakit jantung. Karena stres yang berkembang akibatnya mendorong berkembangnya perilaku kesehatan negatif yang menempatkan individu pada reaksi penyakit jantung. Pokok pembahasan yang keempat, ada teori-teori stres jabatan. Menurut Diana T. Kelly, pada tahun 2000, teori stres jabatan yang berhasil dikembangkan saat ini meliputi yang pertama, ada psychological theory, yang kedua ada sociological theory, yang ketiga ada systemic theory, yang keempat ada person environment fit theory, yang kelima ada mind control theory, yang keenam ada communication theory, yang ketujuh ada dynamic equilibrium theory, dan yang terakhir ada cybernetic dan system theory. Psychological theory. Menurut Costa dan MC Cray pada tahun 1980, karakteristik kepribadian seperti extraversion dan introversion sangat menentukan penggunaan strategi mengatasi stres yang berakibat pada tingkat distres dan kesehatan psikologis. Social theory. Menurut MC Cray pada tahun 1998, para ahli sosiologi industri memiliki argumentasi bahwa struktur-struktur kekuasaan, konflik kepentingan yang terlembaga antara keselamatan dan produktivitas divisi sosial pekerja, proses tenaga kerja, serta hubungan-hubungan industrial dan politik menjadi penyebab utama penyakit dan stres jabatan. Systemic theory. Diana T. Kelly pada tahun 2000 menyatakan pendekatan sistemik atau transaksional terhadap stres jabatan menyatakan bahwa ada keadaan di mana kepribadian atau kondisi-kondisi lingkungan yang kurang baik satu sama lain memiliki konteks hubungan yang tidak relevan. Person environment fit theory. Teori ini digunakan sebagai suatu cara untuk memahami proses adjustment antara karyawan dan lingkungan kerja mereka. Menurut kerangka teori ini, stres jabatan didefinisikan dalam bentuk istilah karakter. Mind control theory. Teori ini merupakan suatu pengembangan dan perluasan dari job strain model yang konsen terhadap pengaruh bersama antara tuntutan dan kendali pekerja terhadap kesehatan pekerja. Communication theory. Teori ini memandang bahwa stres jabatan disebabkan oleh strategi komunikasi fungsional yang tidak berjalan semestinya sehingga menimbulkan distres. Dynamic equilibrium theory. Teori ini memandang stres dari model rancangan bangunan atau engineer model, di mana stres dipahami sebagai struktur yang memiliki kekuatan yang ditandai oleh adanya ketegangan sebagai respon terhadap kekuatan tersebut. Dan teori yang terakhir ada cybernetics and system theory. Cybernetics dan sistem teori didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan tentang komunikasi serta pengendalian antara umat manusia dan mesin. Pokok pembahasan yang kelima, memaknai situasi stres. Dalam menghadapi kehidupan, maka seseorang dapat melakukan berbagai hal sebagai berikut untuk memaknai situasi stres. Yang pertama, jangan memiliki stres yang terlalu sedikit, karena situasi ini dapat menyebabkan pencapaian diri dan aktualisasi diri yang rendah. Kemampuan yang kurang dimanfaatkan dan tidak adanya stimulasi terhadap situasi dapat menyebabkan kaburnya tujuan dan makna hidup seseorang.
Yang kedua, pelihara stres dalam batas optimum. Hidup yang naik turun tetap dapat diatur dengan seimbang. Kepuasan kerja dan kebutuhan berprestasi memungkinkan seseorang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari dengan penuh semangat, gairah, dan tanpa banyak kesulitan, walaupun merasa dilanda kelelahan. Dan yang ketiga ialah usahakan untuk mengontrol atau mengurangi stres, karena stres yang terlalu banyak dapat mengakibatkan kelelahan emosional dan fisik. Seseorang juga dapat mengalami mengidap beberapa penyakit psikosomatik akibat dari stres yang terlalu berlebihan. Kesimpulan dari materi yang sudah saya paparkan tadi ialah yang pertama, stres merupakan bagian dari kehidupan umat manusia. Kondisi tegang muncul ketika seseorang belum mampu beradaptasi dengan stresor, sehingga rumusnya adalah stres sama dengan tekanan dan adaptasi. Dikurangi adaptasi. Stres memiliki risiko terhadap kesehatan baik fisik maupun mental. Ketika frekuensi terjadinya sering dan kuat yang diperpanjang atau dikelola dengan salah, maka outcome negatif dari stres pada tingkatan perorangan dapat menyebabkan sakit fisik dan mental. Penurunan komitmen dan kepuasan kerja yang dapat mempengaruhi pada menurunnya motivasi dan kinerja, produktivitas, serta ketidakhadiran karena sakit. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Terima kasih.